Selamat pagi adik-adik sekalian dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga dan selalu jaga kesehatan, mawas diri, dan kita berdoa untuk bisa melewati masa pandemi ini. Adik-adik sekalian, pada saat ini video yang saya sungguhkan itu adalah tentang video bagaimana cara mendaftar online untuk masuk SMK ST Nansol Parapat Sipaolon. Mari kita lanjutkan. Nah, adik-adik sekalian, seperti ini info promosi yang dilakukan sekolah melalui website, ada juga melalui media sosial dengan sedikit bahasa yang berbeda. Intinya adalah promosi daripada sekolah. Sekolah membuka 2 jurusan sejak 2013, yaitu teknik kendaraan ringan otomotif dan sedikit ulasannya, kemudian teknik komputer jaringan. Nah, adik-adik sekalian, jika kalian tertarik atau masih bingung misalnya jurusan mana yang mau dipilih, di website kita ada suatu wacana atau suatu ulasan dari beberapa artikel bagaimana prospek atau peluang lulusan daripada kedua jurusan ini. Jadi kedua jurusan ini cukup menarik adik-adik sekalian dengan prospek kerja atau prospek lanjut yang cukup luas. Nah, adik-adik sekalian, di bawah ini kita sudah melihat ada 2 link yang diterakan. Jadi 2 link ini, yang pertama adalah bit.ly PDB Nansol, itu alternatif link pertama itu diwajibkan harus mempunyai email yang aktif. Artinya email aktif ini kita tahu usernya dan kita tahu passwordnya, artinya sudah pernah mendaftarkan email sebelumnya. Dan itu kalau bisa itu adalah berextension atau Gmail ya. Jadi adik-adik sekalian, untuk yang kedua dan yang untuk jadi adik-adik sekalian, kita melihat 2 link di sini. Yang pertama itu https bit.ly PDB Nansol alternatif link 1. Ini diwajibkan kita sudah punya email sebelumnya dan email itu harus aktif. Jadi email itu kita tahu usernya dan kita tahu passwordnya. Jadi sebelum kita klik ini kita pastikan tahu usernya dan passwordnya. Jika belum tahu, kita juga bisa meminjam misalnya HP Android orang tua kita atau meminjam emailnya. Nah, untuk alternatif link 2 yang https://smknansol.sca.id VIP1 alternatif link 2 ini untuk anak didik atau calon peserta anak didik yang misalnya emailnya belum ada atau belum ada email aktif. Jadi adik-adik sekalian, SMK ST Nansol sudah merancang adik-adik sekalian untuk menghindari kendala. Misalnya emailnya tidak ada, silakan mendaftar melalui link alternatif 2. Adik-adik sekalian, pada video ini saya berkesempatan untuk menerangkan kedua daripada link tersebut. Nah, kita coba untuk mendaftar online PPDB 2020 SMK ST Nansol Parapat Sipaolon melalui link yang pertama. Kita klik adik-adik sekalian. Nah, otomatis kita sudah dibawa ke formulir online atau Google Form seperti ini. Adik-adik sekalian, seperti ini email saya mengihut29@gmail.com. Jadi kadang kalau email kita belum aktif pada Google atau Gmail kita belum aktif, kita harus masukkan usernya dan passwordnya. Jadi harus tahu adik-adik sekalian usernya dan passwordnya. Nah, di sini ada kita mengisi identitas calon peserta didik. Nah, untuk yang pertama nama lengkap. Nama lengkap ini harus sesuai ijazah SMP seperti keterangan deskripsi yang ada di bawah isinya. Misalnya kita ketik adik-adik sekalian namanya Amanda dan ini sudah sesuai ijazah. Kemudian di sini ada pas foto 4 kali. Jadi kita sebenarnya bisa foto dulu berseragam SMP atau langsung atau selfie ya. Jadi ketika kita klik dan kita klik tadi tambah file, kemudian pilih file dari perangkat Anda. Di sini kita diarahkan pada menunjukkan di kamera ini. Kalau kita klik bisa melakukan selfie kamera
bekas foto yang ada sama kita, yang sudah ada sama kita foto lagi. Tidak seperti itu ya adik sekalian. Kita melakukan foto yang update atau foto secara langsung ya. Kita berseragam SMP, silahkan bersandar ke bimbingan seragam, catnya seragam, kemudian kita foto. Jadi sekalian misalnya contoh pada ini, saya pilih file pada pelajaran. Nah, saya klik file. Di sini ada saya contoh pas foto sudah ada. Misalnya ini image 1. Nah, setelah itu saya upload adik-adik sekalian. Sudah selesai. Untuk mengeceknya bisa saya klik lagi foto itu. Ini foto yang saya upload. Kemudian saya back tadi. Kemudian ini jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir misalnya kita buat taruh itu nih, nomor 12 April 2005. Nah, alamat tempat tinggal kita buat misalnya Jalan nomor 45 Siborong. Setiap ada isian yang ada kode bintang, misalnya alamat tempat tinggal, di sisi atas itu ada kode bintang, itu adalah kode wajib yang kita isi. Nah, ketika alamat saudara, misalnya saudara kita tidak ada di Kabupaten Tapanuli Utara, kita tidak perlu menjawabnya, atau kita bisa kasih angka 0 atau kasih garis, atau tidak, sama sekali tidak perlu mengisinya. Nah, agama yang yanut misalnya Kristen Protestan, NISN itu harus wajib kita isi, itu ada di rapot. Misalnya kita buat. Dan adik sekalian, ini hanya simulasi ya. Jadi NISN-nya harus valid atau memang yang sebenarnya diisi, jangan asal-asal diisi, karena itu nanti untuk pendaftaran Dapodik di sekolah kita nantinya. Nah, nomor SKWN ini diisi ketika sudah terbit dari SMP asal sebelumnya. Jika belum terbit, silahkan dikosongkan. Kemudian misalnya kalau yang ke-10, upload foto SKWN SKL. Misalnya kalau sudah terbit, ya Pak, ini misalnya kita isi ya. DS 12 2020 misalnya. Kemudian ini untuk upload SKWN atau surat keterangan lulus, kita tambah file, kita bisa langsung foto, kita siapkan berkasnya di depan kita, baru kita foto, atau sebelumnya kita foto. Jadi ini pilih file dari perangkat Anda, karena saya sudah foto sebelumnya, saya buat file, kemudian saya cari SKL, ini kebetulan ada contoh SKL, kemudian saya upload. Nah, SKL-nya sudah terupload. Untuk mengeceknya saya klik lagi image-nya, ini image 2. Nah, ini contoh daripada SKL yang sudah saya upload. Saya back lagi. Nah, ini A11 upload atau foto kartu keluarga. Tambah file seperti cara biasa. Pilih file dari perangkat Anda. Kemudian file. Ya, kalau mau foto langsung silakan kamera ya. File. Kemudian ini ada contoh kakak, kemudian saya upload. Nah, untuk mengeceknya kita lihat lagi. Nah, ini kakak yang sudah saya upload. Pastikan lebih jelas ya adik-adik sekalian, untuk foto kakaknya tulisannya jelas. Kemudian kompetensi yang kita daftarkan, misalnya TKRO kalau kita pilih TKRO, TKJ kalau TKJ. Misalnya ini kita pilih pilihan yang pertama TKRO. Kemudian amal
alamat email aktif atau alamat calon peserta didik. Jadi alamat email adik-adik sekalian. Kalau misalnya belum ada, silahkan angka 0 ya, atau tidak diisi juga tidak apa-apa. Nah, jika adik-adik sekalian belum mempunyai nomor handphone, silahkan tidak mengisi ini juga. Tapi sebaiknya memang asumsinya adalah ketika kalian sudah bisa mendaftar online menggunakan Android, otomatis nomor ponsel kalian kemungkinan besar sudah ada. Jadi silakan diisi aja sini ya. Email tadi misalnya saya isi tadi, email saya tadi ya. Kemudian ini saya isi nomor handphone saya. Kemudian asal sekolah ini kita buat misalnya SMP Negeri 1 Siborong-Borong ya, Siborong-Borong. Itu ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Ya, Kabupaten Tapanuli Utara. Kemudian alamat lengkap ini bisa lebih detail di sini, alamat SMP, jalan, siswa, nomor misalnya 12 ya, Siborong-Borong. Kemudian kita isi lengkap kabupatennya dan Sumatera. Nah, NPSN SMP ini kita bisa lihat di rapotnya. Misalnya ini biasanya terdiri dari beberapa angka. Kemudian tinggi badan ini satuan cm, misalnya tinggi Amanda itu 156 cm, kemudian beratnya itu 52. Jadi kita isi. Kemudian di sini ada memiliki penyakit atau cacat fisik. Kalau tidak mempunyai cacat, kita buat tidak ada, normal, sehat. Nah, di sini ada identitas orang tua kandung, nama ayah, misalnya Anto. Kemudian pekerjaan kita buat petani, ya. Kemudian penghasilan bulanan ini wajib kita isi, adik-adik sekalian. Kita harus bisa memperkirakan atau silakan diskusi dengan orang tua. Penghasilan bulanan itu perkiraannya berapa jika dia petani atau wira swasta. Jadi kita buat misalnya 1.500.000 ya. Kemudian nomor ayah ya, kita buat misalnya ini, pastikan nomor ayahnya atau nomor orang tuanya ini yang aktif ya. Artinya ketika nomor telepon adik-adik tidak aktif, kami bisa memberikan informasi kepada orang tua kalian. Nama ibu, nah misalnya kita katakan Kartini. Kemudian pekerjaan PNS. Kemudian penghasilan bulanan kita buat misalnya 3.500.000. Kemudian nomor HP ibu kita buat sesuai sebenarnya. Kemudian ini ada surat pernyataan, kita checklist ya. Artinya surat pernyataan ini kita tidak asal mengisi, bahwa ini sesuai dengan keadaan sebenarnya kita isi. Nah, surat persetujuan di sini ada beberapa ketentuan yang disyaratkan oleh SMK Nanson, yaitu mematuhi tata tertib, tentu membayar SPP, membayar asrama ketika mau tinggal di asrama, membayar biaya partisipasi. Di sini ada keterangan ya. Kemudian membayarkan biaya seragam sekolah, seragam praktek, wearboard, dan atribut sekolah. Nah, adik-adik sekalian, ketika kalian melakukan kunjungan langsung ke sekolah, daftar ulang, di sana akan diterangkan bagaimana cara pembayaran dilakukan. Jadi ada hal-hal wajib yang harus dibayar di awal, ada juga hal-hal yang bisa dibayarkan kemudian dicicil. Untuk keterangan lebih lanjut itu ada di daftar pendaftaran ulang. Nah, di C2 ini untuk
informasi selanjutnya yang diberikan untuk adik-adik sekalian yang telah mengisi formulir itu bisa dicek di website melalui handphone adik-adik sekalian. Artinya sekolah akan menelpon adik-adik sekalian, baik orang tuanya atau adik sekalian. Kemudian pengumumannya melalui email juga atau langsung datang ke sekolah ya. Kita checklist saja semuanya. Nah, adik sekalian, di sini ada kuesioner untuk informasi yang kalian dapat tentang promosi sekolah itu dari mana. Misalnya kalau dari radio, televisi, Facebook, Instagram, WhatsApp, atau dari rekan, silahkan. Atau misalnya dari radio tidak ada, televisi tidak ada, Instagram tidak ada, WhatsApp tidak ada, dari Facebook aja, atau dari rekan kerabat family tidak ada juga. Anda mau adik-adik sekalian mau tulis misalnya nama ya, misalnya Rudi teman satu SMP bisa ya. Jadi dari mana adik-adik sekalian mendapatkan informasi tentang promosi sekolah. Nah, jika sudah selesai, kita coba klik tombol kirim. Nah, di sini adik-adik sekalian kita telah menyelesaikan pengisian formulir online melalui alternatif link 1. Jadi kita bisa mengedit lagi kalau kita anggap ada tanggapan kita atau formulir kita yang salah. Edit tanggapan Anda. Jadi kalau boleh jangan diklik lagi kirim tanggapan lain. Itu akan membuat double nama atau double name ya. Jadi adik-adik sekalian, sekian untuk cara menggunakan link pertama untuk pendaftaran peserta didik baru SMK ST Nanson Parapat Sipaholon. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan bagaimana cara mendaftar online PPDB 2020 di SMK ST Nanson versi link alternatif link kedua, yaitu psb.smkstnansonparapat.sca.id VIP 1 ya. Kita klik adik-adik sekalian. Nah, ini tadi dikategorikan untuk adik-adik sekalian yang belum memiliki email yang aktif ya. Jadi di sini ada langsung kita diarahkan pada formulir yang ada di website. Nah, tingkat ini adalah tingkat 10 adik-adik sekalian. Kemudian program yang kalian minati silakan, misalnya teknik kendaraan ringan atau kendaraan ringan ya, dengan otomotif, atau adik-adik sekalian singkat saja ya, TKR atau TKRO silakan ya, TKRO ya misalnya. Itu teknik kendaraan ringan otomotif. Jika berminat ke TKJ silahkan ketik saja TKJ seperti itu ya. Nah, adik-adik sekalian, misalnya ini kita harus isi identitasnya sesuai ijazah ya. Misalnya tadi Amanda ya, Amanda. Dan laki-laki NINSN diisi sesuai yang ada di rapot. Ini juga seperti itu adik-adik sekalian. Nah, nomor seri ijazah karena belum terbit silahkan buat tanda strip atau angka 0. Nomor seri SKWN atau SK surat keterangan lulus karena belum terbit misalnya, buat tanda strip. Jadi kalau sudah keluar itu harap diisi adik-adik sekalian. Nomor ujian ini pastinya ada adik-adik sekalian, ini harus diisi. Nomor induk kependudukan itu silahkan lihat di KK adik-adik sekalian. Nah, untuk tempat tanggal lahir kita isi tempat tanggal lahirnya dulu, si borong-borong. Nah, adik-adik sekalian di sini ada tanggal berapa kita, bulan berapa, ini April. Kemudian tahun 2005 kita pilih tahunnya, kemudian kita klik tanggalnya, tanggal 12 ya. Nah, sudah benar, tahun 2005 April tanggal 12. Agama kita ketik misalnya Kristen, Protestan, bagi yang Katolik ya, bagi yang Islam. Kebutuhan khusus ini mengenai cacat, adik-adik mohon maaf tentang cacat, ini dibuat garis saja kalau tidak ada cacat. Yang alamat tempat tinggal
itu kita buat Jalan Tarutung misalnya, Jalan Tarutung. Kemudian dusunnya misalnya ini tidak pakai dusun karena kita di desa, RT-nya biasanya ini di kota-kota besar, kita buat aja 0. Kemudian adik sekalian, kelurahan desa ini kebetulan di Siborong-Borong. Kemudian kode pos kami itu 22474, bukan ya, 22474 ya. Kemudian kecamatan itu Siborong-Borong juga. Kemudian kabupaten tentunya Tapanuli Utara, provinsi Sumatera Utara. Transportasi ke sekolah itu dari Siborong-Borong misalnya ke Sipaholon itu naik angkot ya. Kemudian ini jenis tinggal rumah sendiri atau rumah keluarga, rumah sendiri. Atau artinya nih untuk jenis tinggal ini yang bagi mengontrak silahkan isi, berkos silahkan, atau rumah sanak famili atau rumah paman seperti itu ya. Jadi artinya sekolah biar tahu kalian tinggal di mana ya. Nomor telepon rumah ini biasakan ini nomor orang tua kita ya. Kemudian nomor HP ini nomor HP adik-adik sekalian ya. Silahkan diketik. Kemudian email pribadi karena tidak ada tadi atau lupa password, kita buat strip. Apakah sebagai pengguna KMPS? Nah, jika adik-adik sekalian SMP penerima KIP atau apa, silahkan diisi supaya pendataan di SMK langsung nanti lebih mudah dalam pengusulan kalian untuk menerima bantuan. Nah, di sini ada nama data ayah kandung, silahkan kita isi. Misalnya Anto, tahun lahir itu kita buat misalnya 1972. Kebutuhan khusus tidak ada, artinya pekerjaan itu petani. Kemudian pendidikan SMA ya. Kemudian penghasilan bulanan itu kita buat misalnya 2 juta. Kemudian nama ibu tadi Kartini. Kemudian tahun lahir itu 1975. Kemudian kebutuhan khusus tidak ada juga. Kemudian pekerjaan itu PNS, kemudian pendidikan S1, kemudian penghasilan bulanan misalnya 3.500.000 ya. Kemudian data wali kalau tidak ada tidak perlu kita isi adik-adik sekalian. Tinggi badan ini wajib kita isi, tinggi badan misalnya 156, berat badan tadi 52. Jarak tempat tinggal ke sekolah dari Siborong ke Sipalon misalnya 25 km ya. Jarak tempuhnya juga seperti itu 25 menit. Jumlah saudara kandung misalnya ini ada 3 orang. Nah, jenis prestasi kalau ada silahkan diisi jenis prestasi, tingkat ya, nama prestasi. Kalau tidak ada tidak perlu. Nah, di sini ada verifikasi kode, kita masukkan sesuai yang ada di gambar 7D8 ya 03B ya 3B kita daftar. Nah, isi no keep ya, no keep artinya adik sekali formulir akan mengingatkan kita harus mengisi secara keseluruhan ya. Kita coba nomor keep itu tanda strip juga kita buat semuanya ya, strip. Kemudian kita daftar isi nama wali ya, nama wali berarti kita harus isi. Jika ada wali silakan, jadi kita ini harus kita isi semuanya adik-adik sekalian dengan tanda pin ya. Ini data wali ya, kerjaan, alamat, pendidikan, penghasilannya. Nah, kita coba daftar lagi. Nah, ini sudah berhasil adik-adik sekalian bahwa kita harus mengisi biodata untuk data wali. Untuk prestasi tadi atau sumber-sumber prestasi itu tidak perlu diisi ya. Jadi adik sekalian ini sudah ada bukti pendaftaran online ya.
dengan data kita, silahkan dicek ya. Kemudian di sini terima kasih telah melakukannya. Dan ini dilihat dokumen yang telah ini ada. Dokumen ini bisa dilakukan atau di print ya, di print kemudian ditandatangani dan dibawa ketika daftar ulang. Sekolah akan memberikan waktu tanggal pendaftaran daripada daftar ulang. Jadi pastikan nomor WA atau nomor teleponnya aktif baik adik sekalian dan orang tuanya. Nah, misalnya kalian kendala untuk memprint berkas ini, sekolah akan membantu nanti memprintkan atau sudah mempersiapkan bukti pendaftaran online ini di sekolah. Jadi adik-adik sekalian, kalau ada kendala tentang pendaftaran online, silahkan hubungi kontak person yang ada di website kita, atau ada juga yang ada di promosi kita. Adik-adik sekalian, sekian yang bisa saya jelaskan bagaimana mendaftar versi online di SMK ST Nanson Parapat tahun 2020, versi alternatif link 1 dan alternatif link 2. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera.